Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih membahas sebuah buku yang berjudul Ensiklopedia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meluruskan sejarah Nabi dan kenabian, yang ditulis oleh Dr. Abdul Mun'im Al-Hafni, ulama terkemuka Timur Tengah. Kita masih membacakan pendahuluan dari buku beliau. Beliau mengatakan, Al-Quran telah mencantumkan kisah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau masih kecil, bagaimana ayahnya meninggal, kemudian ia diasuh oleh kakeknya, kemudian pamannya, bagaimana ia miskin, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kecukupan dengan karunia-Nya. Lantas bagaimana mungkin ia tidak tahu apa itu kitab, sehingga ia dapat mengenalnya? Maka ketika tangan kanan beliau telah menggoreskan satu huruf, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarinya sehingga berturut-turut ayat turun kepadanya, menyuruhnya berdakwah dan diceritakan kepada kita tekanan yang dihadapinya. Izin melakukan hijrah, kemudian izin berperang, dan Al-Quran mengabadikan beberapa peperangan di dalamnya. Al-Quran juga menjelaskan bagaimana sholat, zakat, dan haji diterapkan, kisah-kisah mengenai orang-orang munafik, serta bagaimana Al-Quran mensifati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Pada saat perang Badar turun surat Al-Anfal, pada perang Uhud turun surat Al-Imran, pada perang Ahzab turun surat Al-Ahzab, kemudian surat At-Taubah dan surat An-Nasr. Al-Quran juga menyinggung kehidupan pribadi Rasulullah SAW. Sedikit pun Al-Quran tidak meninggalkan dari yang kecil hingga yang besar, melainkan Al-Quran mengabadikannya dalam banyak ayat, baik secara tersurat maupun tersirat. Biografi Muhammad SAW dipenuhi dengan nasihat, pelajaran, dan renungan. Hidupnya adalah contoh ideal yang patut untuk ditiru. Kepribadiannya merupakan objek kajian ilmu jiwa sebagai prototipe manusia sempurna dengan tingkatan maksimum. Oleh karena itu, tak heran apabila dunia terhentak dengan hadirnya manusia super sempurna ini, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah filsuf, pembuat undang-undang, orator, pejuang, pembaru umat, penggugah semangat, pendidik, dan seterusnya. Tegasnya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agung dari sisi manapun. Kitab-kitab yang membahas tentang biografi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah banyak. Dulu kalangan periwayat hadis berkumpul dalam satu majelis dan saling memaparkan biografi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian paparan kisah mereka dikumpulkan dalam beberapa susunan karya yang mereka sepakati dalam kesatuan perkataan dan perbuatan. Di antara para biografi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari generasi awal antara lain Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
Ali radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, serta puluhan sahabat lainnya. Namun yang paling banyak menghafal biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum adalah Aisyah radhiyallahu anha. Di samping ada Ummu Salamah dan beberapa wanita lainnya. Sejarah mengabadikan Abban bin Utsman yang lahir pada tahun 20 Hijriah adalah orang yang pertama kali meriwayatkan Al-Maghazi atau epos. Dari Abban inilah Ibnu Ishaq mendapatkan materi bukunya, termasuk Al-Waqidi dan Ibnu Sa'ad. Meskipun para kritikus sejarah tidak menyebutkannya sebagai orang yang meriwayatkan dari Abban, Abban sendiri adalah gubernur Madinah pada tahun 75 Hijriah. Kekuasaannya berlangsung selama 7 tahun dan ia meninggal pada masa pemerintahan Al-Walid atau barangkali pada masa Yazid kedua. Selama hidupnya ia tertarik dengan fikih. Al-Mughirah bin Abdurrahman adalah orang yang banyak meriwayatkan darinya. Termasuk generasi awal adalah Urwah bin Zubair yang wafat pada tahun 94 Hijriah. Ayahnya Az-Zubair termasuk kalangan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Saudaranya Abdullah bin Zubair menjadi kesayangan Aisyah radhiyallahu anha. Pada masa Muawiyah berkuasa, Urwah sangat rajin berkumpul dengan para sahabat dan tabi'in senior di Masjid Nabawi untuk mendengarkan biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia meninggalkan Madinah dan pindah ke Mesir. Ia hidup di sana selama 7 tahun. Ialah yang menjadi saksi bagaimana penduduk Mesir ditekan di luar kemampuan mereka, sehingga Amr bin As radhiyallahu anhu menaklukkannya secara damai. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung kita. Ini merupakan bukti bahwa kita, rakyat Mesir, adalah orang-orang lemah yang sangat mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang menyesatkan sekehendak mereka, menguras habis tenaga kita dan menghinakan kita. Barangkali itu adalah salah kita sendiri yang selalu rela dengan kezaliman manusia-manusia yang berwatak Fir'aun, sementara kita tidak mau mengadakan perlawanan. Kita kembali kepada Urwah. Ia adalah seorang anggota dari 7 ahli fikih Madinah. Selama berdiam di Mesir, ia berhasil menuliskan berita seputar biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam catatannya, ia mempertanyakan ulah bibinya Aisyah radhiyallahu anha, saudaranya dan ayahnya sendiri. Kemudian ia merangkainya dalam beberapa catatan dan ia kirimkan kepada Al-Walid, yang di dalamnya juga termuat beberapa komentar terhadap beberapa hadis. Di antara para periwayat generasi awal adalah Syuhail bin Sa'ad yang wafat tahun 4 Hijriah. Ia belajar kepada Zaid bin Thabit, Abu Hurairah, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Ibnu Hibban menilai sebagai orang yang sikoh atau kredibel. Demikian juga Wahab bin Munabbih yang juga termasuk para periwayat biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia lahir pada tahun 34 Hijriah. Ia meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hanya orang-orang yang enggan menerima riwayatnya karena disinyalir banyak mengandung Israiliyat. Ia juga menulis kisah para nabi tanpa sanad dan tanpa penyaringan. Ada juga yang mengatakan bahwa kisah yang ia tulis itu mungkin sangat baik
sebagai pengantar biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di dalam catatannya itu ia mengaitkan antara kabar dari langit dan kabar yang terdapat pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dibilang Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm yang lahir pada tahun 84 Hijriah adalah orang yang pertama kali menuliskan biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara detail. Ia adalah orang yang pertama kali meruntutkan antara tahun peperangan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitabnya As-Sirah. Ibnu Ishaq banyak meriwayatkan darinya. Berbagai riwayat yang sulit didapatkan ditemukan dalam riwayatnya, seperti surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan kepada Raja Himyar. Dalam catatannya itu sangat jelas sekali bahwa Abdullah sangat tergila-gila dengan syair. Banyak riwayatnya itu lebih mirip ontologi syair Arab daripada karya sejarah. Ia menyadur syair dari beragam sumber untuk memperkuat pandangannya atau peristiwa sejarah yang diriwayatkannya. Termasuk di antara para periwayat generasi awal biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Asim bin Umar bin Qatadah yang meninggal di Madinah pada tahun 119 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz pernah menitahkannya untuk mengajar sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi, khususnya yang berkaitan dengan peristiwa perang. Beliau juga banyak menuturkan manaqib atau ode para sahabat. Ibnu Ishaq dan Al-Waqidi meriwayatkan darinya. Keunggulannya ia mempunyai analisis tajam yang ia tuangkan dalam riwayatnya dengan dibubuhi syair yang memikat, tetapi sangat teliti dan tegas dalam menilai sanad. Az-Zuhri juga termasuk yang meriwayatkan biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya adalah Muhammad bin Muslim. Ia berasal dari Bani Zuhroh, salah satu klan yang menghuni kota Mekah. Ia lahir pada tahun 50 atau 51 Hijriah. Akan tetapi ia kemudian tinggal di Madinah dan berguru pada Sa'ad bin Al-Musayyib, Urwah bin Az-Zubair, Abu Salamah bin Abdurrahman, dan Abdullah bin Utbah. Az-Zuhri mendalami, mengumpulkan ilmu-ilmu dari para gurunya, kemudian menuliskan beberapa riwayat yang mereka tuturkan terkait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 125 Hijriah, ia wafat, kemudian pengetahuannya tentang riwayat biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ilmu yang lainnya ia wariskan kepada 3 orang pilihan. Mereka adalah Musa bin Uqbah, Ma'mar bin Rashid, dan Muhammad bin Ishaq. Dulunya Musa bin Uqbah adalah budak Az-Zubair bin Al-Awwam. Menurut pendapat yang rajih, ia lahir tahun 55 Hijriah. Ia menjadi seorang tokoh yang berpengaruh dalam menuliskan epos dan mengetahui banyak tentang kondisi Arab. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menyarankan, hendaknya kalian merujuk kepada epos yang diriwayatkan oleh Musa bin Uqbah, karena orangnya memang thiqah. Dalam tulisannya terdapat nama-nama sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang turut serta hijrah ke Habasyah. Nama-nama para sahabat yang turut dalam Baiat Aqabah 1 dan Baiat Aqabah 2, dan nama para mujahidin perang Badar. Tulisannya ini kemudian menjadi rujukan utama bagi Ibnu Sa'ad dan At-Tabari. Sistematika tulisannya mengikuti runtutan tahun. Adapun Ma'mar bin Rashid, ia lahir di Basrah tahun 96 Hijriah. Ia suka berpindah tempat dalam rangka menuntut ilmu hingga sampai di Yaman.
Ia menikah dan menetap di San'a. Ia juga mempunyai catatan epos yang diriwayatkan oleh Al-Waqidi dan Abdur Razak Hamman, yang kemudian dinukil oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Adapun Muhammad bin Ishaq, boleh dibilang dialah yang pertama kali membukukan epos. Di samping ia sendiri banyak menulis buku, bahkan kitabnya Al-Maghazi merupakan bukti karya monumentalnya yang menjadi rujukan Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ibnu Ishaq mempersembahkan karya Al-Maghazinya itu di hadapan Abu Ja'far Al-Mansur, yang kemudian kitab tersebut diberi judul Kitab Asy-Syair wa Al-Maghazi. Kitab yang mereka tulis itu berikut kekurangan yang terdapat di dalamnya. Ditulis tanpa menggunakan metode ilmiah. Mereka tidak memfilter dan meneliti riwayat yang terdapat di dalamnya. Mereka hanya meriwayatkan dari beberapa catatan lain yang mereka baca. Yang jelas mereka hanya membeli dari catatan yang ada pada mereka, kemudian mereka memajangnya di dalam kitab-kitab mereka. Di antara mereka adalah Muhammad bin Umar Al-Waqidi, atau yang lebih dikenal dengan Al-Waqidi, nama yang merujuk kepada nama eyangnya yang bernama Al-Waqidi. Ia lahir di Madinah tahun 130 Hijriah. Ia termasuk pendukung dinasti Abbasiyah dan banyak menerima ilmu dari orang-orang Bani Abbasiyah. Maka tak heran apabila ia bermazhab Syiah. Perlu diketahui bahwa seluruh karya epos yang ada pada saat itu seluruhnya bersumber dari kaum Syiah. Oleh karena itu kita harus waspada apabila mengambil dari mereka tanpa memberi komentar. Di antara kitab-kitab Al-Waqidi yang perlu diwaspadai antara lain At-Tarikh wa Al-Maghazi wa Al-Ba'ats, Azwaj An-Nabi, kemudian Wafat An-Nabi, kemudian At-Tarikh Al-Kabir, As-Sirah, dan seterusnya. Dalam riwayat, karya yang ia tulis mencapai 28 judul, tetapi tidak satu pun yang sampai kepada kita melainkan satu juz dari kitabnya Al-Maghazi yang kemudian diterbitkan oleh seorang orientalis bernama von Kremer. Al-Waqidi sangat mengeluh-elukan Ibnu Ishaq. Pada awal penulisan kitabnya, ia menghitung jumlah para periwayat epos yang jumlahnya mencapai 25 orang. Benar, kami tidak menyaksikan kalau Al-Waqidi meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, tapi sebagaimana yang terlihat, kitab Tarikh Al-Kabir memang lebih lengkap daripada Al-Maghazi itu sendiri. Hal itu tak mengherankan sebab kitab tersebut sebagian besar berisikan pemahaman Al-Waqidi terhadap epos yang terdapat dalam kitab Al-Maghazi. Kita pun menyayangkan bahwa kebanyakan literatur Al-Maghazi atau epos tidak dapat dikatakan sebagai literatur sejarah, kecuali yang ditulis oleh Al-Waqidi. Dalam kitabnya itu, Al-Waqidi telah mengerahkan segala kemampuannya untuk meruntutkan urutan peristiwa perang yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Pada masa selanjutnya datanglah As-Suhaili yang memberikan penjelasan dan komentar terhadap biografi-biografi yang ditulis oleh sejarawan Muslim sebelumnya. Sejarawan yang bermazhab Maliki ini adalah penduduk Maghrib atau Maroko. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Qasim Abdurrahman bin Al-Khatib Al-Kathami As-Suhaili. Nama Al-Kathami itu merujuk pada kabilah Khatsam bin Amr, sementara As-Suhaili menunjuk pada nama Suhail, suatu desa yang berdekatan dengan Maliko, Andalus, Spanyol.
Ia lahir pada tahun 508 Hijriah. Meskipun ia mengalami kebutaan pada usianya yang masih 17 tahun, tetapi pidato yang dikumandangkannya tak ubahnya seperti ulama besar. Akhirnya ia pindah ke Marrakesh dan menetap di sana. Dalam penulisan biografi, ia mempunyai karya yang berjudul Ar-Raud al-Unuf, satu literatur sejarah yang mirip dengan ensiklopedia. Penulisan kitab ini memakan waktu selama setahun. Adapun karya biografi Muhammad SAW di era modern seperti Hayatu Muhammad, karya Hussein Haikal, hanya bisa dikategorikan sebagai karya sastra. Buku tersebut bukanlah buku sejarah yang menjadi domain penulisan biografi. Adapun buku yang kami tulis ini bukan masuk sebagai buku sejarah dan bukan pula sastra. Tapi buku ini masuk dalam domain filsafat dan kritik. Dengan demikian kami penulis hanya akan membahas mana yang masuk akal dan mana yang tidak masuk akal. Tujuannya adalah untuk membersihkan unsur-unsur kedustaan yang dihembuskan oleh kalangan ahli kitab dan kaum orientalis. Penulisan buku ensiklopedia Muhammad ini merupakan gejolak yang sudah lama bergeliat di dalam diri penulis. Bagaimana tidak, sementara yang ia tulis ada biografi sosok agung, pendiri umat ini, kehormatan mana lagi yang lebih besar daripada mendapatkan kesempatan penulisan biografi beliau. Pengetahuan penulis terhadap bahasa asing serta budaya di luar Islam telah membuktikan dalam buku yang berjudul Mausu'ah Al-Quran Al-Azim, Ensiklopedia Al-Quran. Apa yang ia dapatkan dari barat, ia pergunakan untuk kepentingan agama, bahasa Arab, jati dirinya sebagai seorang muslim, berbangsa Arab, serta ikatan emosionalnya sebagai seorang pengikut Muhammad SAW. Seperti halnya kemajuan dakwah Nabi SAW yang disebabkan oleh kesesuaian metode yang diterapkan, maka dalam perluasan dakwah tersebut ditemukan tahapan-tahapan yang dapat digambarkan sebagai lompatan-lompatan. Lompatan-lompatan itu mulai tampak setelah tahap dakwah secara diam-diam yang memang sedianya digunakan untuk menanamkan budaya-budaya dasar Islam dan meresapkan dalam sanubari umat. Pada masa perluasan dakwah selanjutnya, maka pola dakwah yang muncul pada masa Nabi SAW dan masa-masa setelahnya bersifat vertikal dari satu sisi, dan dari sisi lain ia juga bersifat horizontal. Oleh karena itu, sejarah Islam pada masa permulaannya dan masa selanjutnya akan selalu menentang arus. Akibatnya pola yang muncul dari dakwah seperti itu adalah munculnya berbagai karakter negeri-negeri Islam yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, negeri Islam yang berkarakter penuh untuk selaras dengan dakwah Muhammad SAW, antara luar dan dalamnya murni Islam seperti negeri Hijaz dan Iran. Kedua, negeri yang karakter aslinya Islam tetapi masih menghargai peradaban dan kebudayaan barat. Meskipun demikian, negeri tersebut masih mempertahankan identitasnya sebagai negeri Islam. Misalnya negara-negara Islam yang berada di kawasan Teluk. Ketiga, negeri yang meyakini Islam tetapi berusaha untuk bergabung dan menyusul peradaban barat seperti Mesir, Syria, dan Turki. Keempat, negeri yang tunduk pada otoritas kaum Nasrani meskipun mayoritas penduduknya Muslim seperti Lebanon. Kelima, negeri yang karakter dasarnya Islam tetapi negeri tersebut berusaha memunculkan identitas primordialisme kesukuan seperti suku Barbar yang terdapat di Aljazair. Keenam, negeri yang karakter dasarnya adalah Islam tetapi ia berada di bawah kungkungan penjajah dan berusaha memerdekakan diri seperti
Bosnia Herzegovina, dan Chechnya. Namun negeri-negeri Islam tersebut dalam kondisi apapun tak pernah surut untuk melakukan jihad dan menyingkirkan segala rintangan. Meskipun seluruh kaum muslimin mengalami ketakutan terhadap penjajahan dan kezaliman negara barat seperti yang terjadi di Irak dan Afghanistan, tetapi hal itu tak sebanding dengan fobia barat terhadap umat Islam. Mereka menyembunyikan dendam yang mendalam terhadap Muhammad SAW. Bahkan terdapat buku yang menerangkan tentang kebencian Bush SR, Presiden Amerika yang terkenal memusuhi Islam, yang secara terang-terangan menunjukkan kebenciannya terhadap Rasulullah SAW. Lebih dari itu, Bush SR menuduh Muhammad SAW sebagai dalang di balik berbagai musibah yang menimpa Barat, termasuk dalamnya kaum Yahudi dan Nasrani. Maka tak heran jika kebanyakan karya tulis tentang Islam yang terbit di Barat tak lepas dari penghinaan terhadap Rasulullah SAW dan usaha mereka untuk merusak citra dan karakter beliau. Anda akan banyak menemukan dalam bab-bab yang terdapat dalam buku ini, khususnya bab keniscayaan Nabi dan kenabian. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami memohon taufik. Boleh jadi ini hanya berupa tulisan yang mengawali kebangkitan umat. Meskipun demikian, sebelum segalanya dimulai, termasuk tulisan ini, semuanya bergantung pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Dr. Abdul Mun'im Al-Hafni. Demikian pembacaan pendahuluan dari kitab Ensiklopedia Muhammad SAW meluruskan sejarah Nabi dan kenabian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.